Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan memulai pembelajaran ilmu tafsir kelas 12 ya, pada tema Aqsam Al-Quran di semester genap ini. Baiklah, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, seperti biasanya pada ilmu-ilmu keislaman atau ilmu Quran, kita akan memulai dengan definisi. Aqsam adalah bentuk jamak dari qasam yang berarti al-halab dan al-yamin. Itu secara bahasa kita maknai dengan sumpah. Ya, dalam kitab Mabahits fi Ulumil Quran karya Manak Khalil Quran, sigat asli qasam ialah fi'il atau kata kerja aqsama atau ahlafa yang dimuta'addikan atau dimasukkan dengan huruf yang ditransisikan, yang disisipkan dengan kata ba untuk sampai kepada muksambih atau yang dilandaskan, kata yang menjadi sandaran dari qasam. Lalu disusul dengan muksam alaih. Muksam alaih ini adalah kata yang atau informasi yang berkaitan dengan qasam tersebut, yang dinamakan dengan jawabul qasam. Seperti waqsamu billahi jahda aimanihim, ya. Waqsamu itu sigot qasamnya, waqsamu bi ya, itu sigot qasamnya, Allah billahi, Allah itu sebagai muksambihnya, jahda aimanihim itu sebagai muksam alaihnya. Dengan demikian, ada 3 unsur dalam sigot qasam. Ya, yang aslinya yaitu fi'il yang diikuti dengan huruf ba, terus ada muksambih dan muksam alaih. Seperti itu. Sebagian ulama seperti Ibnu Al-Arabi dalam kitab Ahkamul Quran mengatakan bahwa al-halab, nama lain dari qasam, itu digunakan untuk sumpah dengan nama selain Allah. Selain itu, kata al-yamin dalam Al-Quran disebutkan dengan makna sumpah. Seperti pada Quran surah Al-Maidah, Allah berfirman, La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan dengan sumpah-sumpahmu. Jadi kata aiman atau kata yamin yang dalam bentuk jamaknya aiman itu juga dimaknai dengan kata sumpah. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan qasam secara istilah. Di antaranya yang pertama yaitu Imam Az-Zarkashi. Beliau menggunakan istilah oleh para ahli nahwu, yaitu huwa jumlatun yu'akkidu biha al-khabar wa in kana fihi akhbar illa annahu lima jaa taukidan lil khabar sumiya qasaman. Qasam adalah kalimat yang berfungsi sebagai taukid atau penguatan terhadap kebenaran suatu berita, al-khabar ya. Jadi untuk menguatkan kebenaran suatu berita atau informasi yang datang, sekalipun kalimat tersebut berisi pemberitaan yang sudah disertai dengan taukid tersebut. Ada kata-kata taukidnya di sana. Ini menurut Imam Az-Zarkashi. Menurut Mana Al-Qattan, qasam huwa rabdun nafsi bil imtina'i an syai'in awil iqdami alaih bimakna mu'azzam indal halifi haqiqatan aw i'tiqadan wa yujma'u ala aqsam. Jadi qasam adalah kata-kata atau
sigat yang mengikat jiwa atau hati agar tidak melakukan atau melakukan sesuatu. Jadi antara melarang dengan menyuruh dengan suatu makna yang dipandang besar, agung, baik secara hakiki maupun secara etikodi, secara yang yang kita dapatkan di dalam pemikiran kita ketika kita mendengar kata tersebut oleh orang yang bersumpah itu. Nah, berdasarkan definisi ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa aqsamul Quran adalah rumpun ilmu Al-Quran yang mengkaji tentang arti, maksud, hikmah, dan rahasia sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran. Adapun bentuk kalimat atau sifat qasamnya pada dasarnya yang menggunakan kata fi'ilnya aqsama yuqsimu atau halafa yuhlifu yang diikuti dengan huruf ba dan ada muqsam bih itu juga muqsam alaihnya. Dalam kitab Ta'bir Al-Fanul Quran dijelaskan bahwa pada masyarakat Arab jahiliyah qasam menjadi kebiasaan yang mengakar kuat dalam interaksi sosial mereka. Menurut kebiasaannya, mereka menggunakan muqsam bih selain zat Allah. Jadi sandaran sumpahnya itu selain Allah. Dengan tujuan untuk menghormati dan mengagungkan, seperti bersumpah dengan ayah, ibu, demi bapakku, demi ibuku, ya, seperti itu. Ini juga terkadang kita dengar sewaktu kita masih kecil. Ya. Ada jenis-jenis sumpah-sumpah yang digunakan oleh anak-anak itu. Dan yang lainnya dalam tradisi mereka untuk dihormati dan dimuliakan. Jadi orang-orang yang atau lafaz-lafaz yang digunakan dalam muksambi itu adalah tujuannya untuk menghormati dan memuliakan orang yang muksambi gitu ya, orang-orang yang dituju tersebut seperti ayah, ibu dan lain sebagainya. Dalam ajaran agama Islam, muksambi itu tidak boleh menggunakan selain Allah, ya, harus menggunakan nama-nama Allah. Dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah SAW melarang penggunaan muksambi dengan nama-nama selain Allah. Inna Rasulullah SAW qala man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw syaraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, ya, lafaznya selain Allah, muksambihnya selain Allah, maka berarti dia telah menjadi orang kafir, ya, menjadi kafir atau syirik, yang melakukan sebuah kesyirikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kebolehan bersumpah dengan muksambih terdiri dari makhluk ya, yang menggunakan nama selain Allah, muksambihnya selain Allah hanya berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak bagi manusia. Ya, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an itu ada bersumpah demi waktu ya wadduha wal asri ya, atau demi makhluk-makhluk ya seperti bintang, bulan ya. Wan najmi wal layalin ashr seperti itu ya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Suyuti bahwa qasam Allah dengan makhluknya memiliki tujuan pendidikan atau pembelajaran yang bisa diambil hikmahnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa makhluk yang dijadikan muksambih memiliki nilai kemanfaatan yang sangat tinggi bagi kehidupan manusia seperti pada Quran surah Al-Asr. Wawunya itu huruf qasam, huruf qasami wa hiya al-wawu wal ba'u wat ta'u. Jadi huruf qasam itu ada 3 ya, ada waw, ada ba, ada ta. Salah satunya kalau untuk makhluk biasanya Allah menggunakan huruf waw. Wal asri demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi wawunya itu sifat qasam, asurinya itu muqsambi, innal insana lafi khusrin itu sebagai muqsam alaih. Ya. Jadi di sini Allah bersumpah demi waktu asar bahwasanya kita semua ini manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Nah, kalau tidak ingin merugi, bagaimana caranya? Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, seperti itu. Kita harus menjadi orang yang beriman dan berbuat baik, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr dan seterusnya. Oke, ini tentang definisi qasam. Berikutnya yaitu unsur-unsur dalam qasam. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pertama yang terdapat di dalam sebuah qasam itu adalah sifat qasam. Ya.
Nah, sigot kosam yang aslinya itu adalah fi'il ya, atau kata kerja yang diikuti dengan huruf ba. Ya, waqsamu billahi jahda aimanihim ya, ini contohnya. Imam Suyuti menjelaskan bahwa sigot bentuk kosam atau sumpah sering dipergunakan dalam percakapan dengan maksud untuk menguatkan tentang kebenaran suatu berita. Praktik penggunaan kosam kadangkala dilakukan dengan cara menghilangkan kata kerja kosam, sehingga bentuk kalimat kosam dicukupkan dengan ba saja. Maka bentuk dasar kosam yang pada mulanya berbunyi uqsimu billah diringkas menjadi billahi. Terkait dengan huruf ba, kaidah lain mengatakan jika muqsam bih yang digunakan dalam kosam itu berupa isim zahir atau kata benda, maka huruf ba diganti dengan waw kosam. Jadi kalau bukan orang atau huruf benda ya, maka yang digunakan adalah huruf waw ya. Kalau ba itu biasanya untuk Allah ya, billahi, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Lail. Al-Lail ini untuk benda atau makhluk ya. Wal laili idza yaghsha, demi malam bila menutupi cahaya siang. Jadi yang digunakan huruf ba. Huruf ba kemudian bisa juga diganti dengan huruf ta jika muqsambihnya berupa lafaz al-jalalah. Seperti pada Quran surah Anbiya ayat 57, wa tallahi la aqidanna asnamikum. Demi Allah sungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhalamu. Ini perkataan Nabi Ibrahim ya, ketika dia bertanya tentang berhala yang disembah oleh kaumnya. Nah, selain sigot kosam, ada juga yang namanya muksambih. Muksambih ini adalah lafaz yang terletak setelah huruf kosam, ada waw, wal ba, wa ta. Yaitu isim atau sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran dalam bersumpah. Dalam Al-Quran, sebagaimana yang sudah kita baca ya, kita membaca Al-Quran dengan lebih serius lagi, maka Allah itu bersumpah dengan dua jenis ya. Pertama, Allah bersumpah dengan zatnya. Jadi sumpah yang terdapat dalam Al-Quran pertama adalah bersumpah dengan nama atau zat Allah itu sendiri. Kasam jenis ini dalam Al-Quran terdapat dalam 7 tempat. Salah satunya itu Quran surah Saba ayat 3. Qul bala wa rabbi lata'tiyannakum alimil ghaib. Artinya katakanlah pasti datang demi Tuhan. Katakanlah pasti datang ya, wa rabbi dan demi Tuhanku ya, yang mengetahui segala sesuatu yang gaib, maka hal itu pasti akan muncul ya, pasti akan tiba. Yang kedua, Allah bersumpah dengan menggunakan makhluknya. Nah, ini banyak sekali sumpahnya ya, dan biasanya diawali dengan huruf waw ya, bisa wadduha, bisa walail, bisa wal asri, atau yang paling banyak sumpahnya itu pada Quran surat Tin ya, wattin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi 3 ayat secara berturut-turut ini untuk menguatkan berita yang disampaikan. Innal insana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu berita atau maksam alaihi. Ini Allah jenis kedua yaitu sumpah dengan menggunakan makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga yaitu muqsam alaihi. Unsur yang ketiga, jadi setelah huruf kosam atau sigot kosam ada muqsam bih, maka yang ketiga adalah muqsam alaihi. Maksud muqsam alaihi adalah berita yang menjadi sasaran kosam dengan tujuan untuk menguatkan kebenarannya. Jadi berita yang dikuatkan, informasi yang datang beserta dengan adanya kosam tersebut, sumpah tersebut, sehingga dapat dipercaya kebenarannya atau diterima oleh orang yang mendengarnya. Jadi kalau istilah kita ketika ada seseorang datang dengan berita, ya seringkali sumpah, sumpah, ya seperti itu ya. Demi apa? Nah, seperti itu. Dan huruf kosam itu cuma ada 3 ya, ada waw, ada ba, ada ta. Nah, lam atau lillahi ta'ala itu tidak termasuk daripada huruf kosam. Kadang ada beberapa orang sumpah lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala itu lamnya itu bukan huruf kosam di sana. Jadi ketika orang mengatakan lillahi ta'ala, dia tidak sedang bersumpah ya. Karena itu tidak termasuk daripada huruf sumpah.
Posisi muqsam alaih terkadang menjadi taukid atau penguat sebagai jawabul qasam. Karena yang dikehendaki dengan qasam adalah untuk menguatkan muqsam alaihnya. Nah, dalam kitab Mabahis Ulumul Qur'annya, Manaul Qotan mengungkapkan ada 4 hal yang harus ada pada muqsam alaih, ya, atau syarat-syarat dari muqsam alaih. Pertama, muqsam alaih itu adalah berita yang harus terdiri dari hal-hal yang baik, terpuji, atau hal-hal yang penting, ya, yang menjadi perhatian fokusnya. Yang kedua, muqsam alaih mestinya disebutkan dalam setiap bentuk sumpah. Jadi ketika ada sifat qasam pada muqsam bih, maka harus ada muqsam alaih. Jika muqsam alaihnya terlalu panjang, maka muqsam alaihnya boleh dibuang. Seperti pada Quran surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Jadi ini bisa dilanjutkan dengan qasam berikutnya, ya, tanpa menyebutkan muqsam alaihnya. Muqsam alaih dalam ayat di atas ditunjukkan oleh ayat setelahnya, yaitu ayat ketiga dan keempat. Jadi muqsam alaihnya ditunjukkan setelah habis qasamnya. Karena terlalu panjang maka dibuang, ya, artinya disebutkan setelahnya. Jika jawab qasamnya berupa fi'il madhi mutasarrif yang positif, tidak dinegatifkan, maka muqsam alaihnya harus dimasuki dengan huruf lam atau qad. Ya. Contohnya pada Quran surah Al-Balad atau At-Tin tadi, ya. Pada Quran surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad walidin wa ma walad. Nah, baru muncul laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, jadi sebelum ada fi'il mudhari'nya, maka harus diawali dengan kata qad, ya. Jadi ayat 1 sampai 3 itu sumpahnya. Sama wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, jadi sebelum kata khalaqa, ya, yang berupa fi'il mudhari, laqad khalaqnal, ya, fi'il madhi, bukan fi'il mudhari, fi'il madhi mutasarrif, maka harus disisipkan dulu kata qad, ya, sebagai bentuk muqsam alaihnya. Yang keempat, kandungan muqsam alaih bisa terdiri dari banyak hal yang baik dan penting, seperti tentang kerasulan dari Nabi Muhammad SAW pada Quran surah Yasin. Yasin. Ayat yang kedua itu qasam, ya. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin. Nah, ini muqsam alaihnya. Sungguhnya Muhammad itu, ya, termasuk dari seorang utusan. Ini tentang unsur-unsur qasam. Berikutnya yaitu tentang macam-macam qasam. Dilihat dari segi muqsam bih, Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran membagi qasam dalam Al-Quran menjadi 2 macam. Yaitu pertama qasam zahir, ya, atau qasam yang nampak jelas, yaitu qasam yang dengan menggunakan muqsam bih yang disebutkan secara jelas. Qasam ini dibagi menjadi 2, yaitu qasam dengan zat atau sifat atau nama Allah, ya. Yang kedua qasam dengan makhluk Allah, ini yang sudah kita bahas tadi, ya. Terus qasam mudmar, yang kedua qasam mudmar atau yang samar, yaitu qasam yang dibuang dan ditunjukkan oleh kalimat setelahnya, ya, yang ditunjukkan oleh jawabul qasam yang terdiri dari lam taukid atau lam yang lam untuk menguatkannya. Seperti pada Quran surah Ali Imran ayat 186, latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu.
Jadi kata lam di sana itu merupakan salah satu bentuk kosamnya. Takdir atau kosam yang terdapat dalam ayat tersebut adalah wallahi latublawunna. Nah, seharusnya seperti itu. Tapi sifat kosamnya itu tidak disebutkan ya. Atau kosamnya dibuang. Korinah yang menunjukkan adanya kosam yang dibuang adalah jawabul kosam yang terdiri dari lam taukid pada lafaz latu belawun, atau bisa menjadi korinah berupa siakul kalam, tuntutan makna kalimat yang menunjukkan adanya kosam pada kalimat tersebut. Seperti pada ayat wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Kosam yang kira-kira terdapat pada ayat tersebut adalah wallahi ma min kafirin illa waridun nar. Sebagaimana kosam ini disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya yang memiliki tujuan untuk menguatkan makna ayat tersebut. Berikutnya yaitu bentuk-bentuk kosam. Ada dua bentuk kalimat kosam yang digunakan di dalam Al-Quran. Pertama dengan menggunakan 3 unsur kosam. Ya, ada sigot kosam, ada muqsam bih, dan ada muqsam alaih. Ini bentuk yang pertama. Contohnya sudah kita ya. Wa qasamu billahi jahda aimanikum. Wa qasamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Ya. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguhnya Allah tidak akan membangkitkan orang-orang yang mati. Wa qasamu billahi, wa qasamu bi itu dia sigot qasam, Allahi, Allahu itu dia sebagai muqsam bih. Ya, la yub'atsullahu may yamut. Ya, nah ini muqsam alaihnya. Bentuk yang kedua qasam yang ditambahkan dengan lam taukid. Misalnya bentuk sumpah yang ditambah huruf lam taukid di depan fi'il qasamnya seperti Quran surah Al-Ma'arij. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Artinya maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki, dengan Rabb yang memiliki timur dan barat, yang menguasai timur dan barat, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Jadi qasamnya diawali dengan lam taukid. Pembahasan yang terakhir yaitu manfaat qasam. Ada beberapa manfaat qasam ya yang bisa kita baca, yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran qasam ini. Yang pertama, mempertegas dan memperkuat berita sampai kepada para pendengar. Jadi tujuan qasam ini adalah untuk memberitahukan kepada orang yang mendengar bahwasanya berita yang disampaikan itu adalah berita yang benar, bukan hoax ya. Maka tujuan qasam untuk menguatkan berita tersebut ya. Jadi kalau ada yang mengatakan berita itu hoax, maka ketika kita sudah melakukan sumpah, maka sudah menjadi bahwasanya berita itu adalah benar ya. Makanya di Indonesia terkadang ketika ada seseorang dituduh melakukan sesuatu yang tidak ia lakukan, maka dia siap untuk bersumpah ya. Apalagi ada jenis-jenis sumpah lainnya yang sering dilakukan oleh masyarakat seperti sumpah pocong gitu ya, ketika tuduhan yang diberikan itu sangat serius dan orang yang tuduh itu tidak memiliki bukti untuk membela dirinya. Jadi tujuan sumpah itu yang utama itu adalah untuk memperkuat kebenaran berita yang disampaikan, informasi yang diberikan.
Yang kedua, memberikan nilai kepuasan kepada pembawa berita yang telah menggunakan qasam. Jadi orang mengetahui, oh ini ada qasam, ya, ada sumpahnya, berarti kita tidak perlu lagi menerima informasi tersebut. Jadi bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir adalah mengagungkan sifat dan kekuasaan Allah. Ya. Jadi ketika kita menggunakan qasam, bahwasanya kita ini yakin bahwasanya Allah lah yang menjadi saksi kita. Jadi kalau kita bersumpah palsu dengan nama Allah, maka kutukanlah yang akan kita terima. Seperti itu. Jadi bagi orang yang beriman, ketika dia bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah, maka dia meyakini bahwasanya Allah yang menjadi saksi saya. Ketika Allah sudah menjadi saksi kita, ya tidak ada gunanya hukum manusia di hadapan kita. Karena walaupun nanti kita dizolimi di dunia, tetap di akhirat kita akan ya mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan qasam ya antaranya adalah dalam substansinya sumpah dilakukan untuk memperkuat pembicaraan agar dapat diterima atau dipercaya oleh pendengarnya. Sedang sikap pendengar sesudah mendengar qasam akan bersikap salah satu dari beberapa kemungkinan, yaitu ya menerima atau merasa dibohongi, antara itu aja lah dari beberapa kemungkinan. Pendengar yang netral tidak ragu dan tidak pula mengingkarinya. Maka pendengar yang seperti ini diberi ungkapan ibtidak, berita yang diberi penguat taukid ataupun sumpah. Pendengar yang mengingkari berita yang didengar, oleh karenanya berita tersebut harus berupa kalam ingkari. Bila kadar keingkarannya sedikit, cukup dengan satu taukid saja, seperti pada Quran surah An-Nisa ayat 40. Sedangkan penolakannya itu kuat, maka menggunakan 2 kali taukid, seperti Quran surah Al-Maidah ayat 72. Untuk mengukuhkan dan mewujudkan muqsam alaih atau jawab qasam, informasi yang diberikan qasam, yang diberikan sumpah itu, oleh karena itu muqsam alaih haruslah berupa hal-hal yang layak dengan sumpahnya itu, ya. Seperti hal-hal gaib dan tersembunyi, jika qasam itu dimaksudkan untuk menetapkan keberadaannya, bahwasanya suatu itu ada. Yang terakhir itu untuk menjelaskan tauhid atau untuk menegaskan kebenaran dari Al-Qur'an itu tersendiri, ya. Jadi ketika zaman dulu orang merasa bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu min asatirul awwalin, ya. Jadi dongeng-dongeng orang terdahulu, maka datanglah ayat-ayat dengan qasam yang menguatkan bahwasanya ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ini pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, silahkan dikoreksi atau ditambahkan ya, pada kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita bisa semakin bertambah ilmunya dan bisa menempuh ujian dengan baik. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.